moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Reina Rizky. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima yaitu mikrotik akses. Di sini udah ada pembahasannya. Yang pertama, metode akses mikrotik router OS, akses router board with Winbox dan menu hostname, IP address pada Winbox, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, akses router virtual PanetLab dengan Winbox, WebFig dan QuickSet, Telnet dan SSH, dan terakhir ada serial console. Kita langsung aja ke materinya. Yang pertama ada metode akses mikrotik router OS. Contohnya ada keyboard, serial console, remote server, Lionel atau SSH, Winbox, VTP, IPI, QuickSet, dan WebFig atau HTTP, Match Telnet, lokal atau Winbox terminal mer, dan terakhir dalam mikrotik app. Untuk terhubung ke router atau masuk alamat IP atau match router, tentukan nama pengguna dan kata sandi. Jika ada, dan klik tombol connect. Anda juga dapat memasukkan nomor port setelah alamat IP, memisahkannya dengan titik 2 seperti ini. 192.168.1.2.999. Port dapat diubah menu layanan router OS. Di sini ada gambarnya. Seperti keyboard, koneksinya langsung di PC, text base-nya yes, GU-nya tidak, NIT-nya IP tidak, dan selanjutnya. Materi selanjutnya ada akses router board with Winbox dan menu. Yang pertama, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Yang kedua, untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait Microsoft dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Yang ketiga, antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Yang keempat, available access by match and IP address. Yang kelima, user, admin, dan yang keenam, password atau blank. Pada Winbox, konfigurasi hostname dan IP address terdapat di menu IP address dan IP hostname. Selanjutnya ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Tampilan mikrotik pada Winbox adalah GUI atau Graphical User Interface yang menyediakan akses visual dan interaktif ke berbagai fitur dan mengatur router OS. Sistem operasi yang digunakan pada perangkat mikrotik Winbox memudahkan pengelolaan router dengan menampilkan informasi dan menu dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Tampilan mikrotik pada Winbox terdiri dari dashboard utama dengan informasi perangkat, sidebar di sebelah kiri untuk navigasi menu, dan jendela utama untuk menampilkan detail konfigurasi. Selanjutnya, akses router virtual PanetLab dengan Winbox. PanetLab alat atau emulator jaringan paket. Persiapkan environment PanetLab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Persiapkan aplikasi Winbox. Lakukan koneksi antara HP dengan router. Yang terakhir, connect virtual mikrotik using Winbox. Selanjutnya ada WebFig dan QuickSet. WebFig dan QuickSet adalah dua metode yang digunakan untuk mengkonfigurasi router mikrotik melalui antarmuka web. Kalau WebFig adalah antarmuka web yang lebih lengkap dan memungkinkan pengguna untuk mengakses semua fitur konfigurasi router. WebFig memberikan kontrol yang lebih besar dan memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi router dengan lebih detail. Yang terakhir dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi yang lebih canggih seperti firewall, routing, dan VPN. Sedangkan QuickSet adalah antarmuka yang dirancang untuk pengguna yang baru pertama kali menggunakan router mikrotik. Metode ini memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi router dengan cepat dan mudah dengan beberapa klik. Yang terakhir biasanya digunakan untuk mengatur pengaturan dasar seperti nama SSID, kata sandi, dan keamanan router.
Selanjutnya ada Telnet dan SSH. Telnet dan SSH adalah dua protokol yang memungkinkan akses remote ke perangkat atau server. Jika Telnet adalah remote protokol yang dapat diakses tanpa enkripsi, maka Secure Shell atau SSH merupakan remote protokol yang menggunakan enkripsi jika Anda hendak melakukan akses jarak jauh. Sedangkan SSH lebih aman karena menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim dan diterima. Telnet sebaiknya mentransmisikan data dalam bentuk teks biasa yang rentan terhadap serangan keamanan. Selanjutnya ada serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan netinstall. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9. Menggunakan program hyperterminal baud rate 115200, data byte 8, parity non-stop bit 1, dan flow control none. Masuk ke terminal seperti PATI, pilih connection, tipe serial, dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115200 khusus perangkat mikrotik. Segitu saja materi yang kelima dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.